memasuki Minggu Perayaan Sengsara Kristus yang kedua secara khusus dalam liturgi atau tahun gerejawi dan secara umum di hidup kita tiap hari. Kita berdoa sebelum kita baca Alkitab dan belajar bersama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepada Bapa di dalam ibadah ini. Karena itu percaya Roh Kuduslah yang sedang bertahta, berkuasa, memelihara, memenuhi hati dan pikiran kami. Kami juga percaya bahwa Roh Kudus Tuhanlah yang memenangkan kami untuk bisa meninggalkan semua kepentingan kami, kesibukan kami, lalu kami datang ke gereja ini untuk menyembah Tuhan. Dan Tuhan, kami akan belajar dari Alkitab. Kami mengaku meskipun tubuh kami ada di dalam gereja, tapi kadang-kadang iblis bisa mengganggu kami sehingga kami bisa pergi keluar dari gereja ini dalam pikiran kami. Kami akan belajar Alkitab. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami minta Allah Roh Kudus berkuasalah supaya kami sungguh-sungguh memberi perhatian kami, sebab kami percaya Tuhan ada siap untuk kami berkat melalui firman ini. Terima kasih Tuhan Allah. Kami yang datang ini masing-masing punya pengertian sesuai tingkatannya. Dan kami percaya Allah Roh Kudus pasti memampukan kami untuk menerima berkat firman itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami senang, kami mau mendengar, dan kami percaya baik kami yang mendengar maupun hamba-Mu yang memberitakan akan dimampukan oleh Allah. Amin. Kita akan baca sama-sama Kitab Ayub pasal 25 ayat 1 sampai 25. Waktu kita membaca bagian-bagian Alkitab ini bacanya pelan dan teratur sehingga kita tidak saling berkejar-kejaran waktu membaca. Saya akan membaca perikop diikuti oleh semua perempuan pada ayat-ayat yang genap dan setiap ayat ganjil oleh semua laki-laki. Demikian Ayub pasal 29 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-25 di bawah perikop kemuliaan yang dahulu dan kesengsaraan yang sekarang. Maka Ayub melanjutkan uraiannya. Kiranya aku seperti dalam bulan-bulan yang silam, seperti pada hari-hari ketika Allah melindungi aku. Seperti ketika aku mengalami masa remajaku, ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemahku. Ketika langkah-langkahku bermandihkan dadi dan gunung batu mengalirkan sungai minyak di dekatku. Maka ketika aku kelihatan, mundurlah orang-orang muda dan bangkitlah orang-orang yang sudah lanjut umurnya, lalu tinggal berdiri. Suara para pemuka membisu dan lidah mereka melekat pada langit-langitnya. Karena aku menyelamatkan orang sengsara yang berteriak minta tolong, juga anak piatu yang tidak ada penolongnya. Aku berpakaian kebenaran dan keadilan menutupi aku seperti jubah dan serban.
Aku menjadi bapa bagi orang miskin, dan perkara orang yang tidak kukenal kuselidiki. Pikirku bersama-sama dengan sarangku aku akan binasa, dan memperbanyak hari-hariku seperti burung feniks. Kemuliaanku selalu baru padaku, dan busurku kuat kembali di tanganku. Sehabis bicaraku, tiada seorang pun angkat bicara lagi, dan perkataanku menetes ke atas mereka. Aku tersenyum kepada mereka ketika mereka putus asa, dan seri mukaku tidak dapat disuramkan mereka. Demikian jauh bagian-bagian Alkitab untuk kita. Pujian kepada Kristus selama-lamanya. Hosiana. Jemaat Kristus Yesus, Shalom. Sekali lagi Shalom. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, suatu sukacita dan kemenangan bagi orang yang bisa datang ke persekutuan rohani seperti ini. Sebab persekutuan rohani seperti ini adalah kemenangan roh atas daging. Saya biasa sadar sekali bahwa dari seluruh jumlah jemaat, misalnya 500 atau 1000, 20% dari itu menang di hari Minggu. Hari lain ada juga yang menang. Orang yang datang ke gereja atau ke persekutuan rohani itu kemenangan dalam roh. Karena itu biasanya saya bilang jemaat, kasih tahu untuk yang kanan dan kiri, muka belakang, terima kasih sudah datang. Silahkan boleh pegang tangan lalu bilang terima kasih sudah datang. Ini terima kasih sekali, sebab setiap pribadi berjuang untuk datang. Juga terima kasih sudah datang itu supaya nanti sebentar waktu khotbah, kalau ada yang setuju meskipun tak mengerti, dikasih ingat. Bapak Ibu tahu setuju meskipun tidak mengerti, itu mengantuk. Kopeng, begini, kopeng-kopeng karena mengantuk. Jadi tak mengerti khotbah tapi seperti setuju. Kalau ada yang begitu, kasih tahu dia, kawan, jangan setuju kalau tak mengerti. Nah saudara-saudara yang Tuhan sayang, hari ini kita sama-sama dengan 2043 jemaat di dalam 70 klasis di satu sinode dalam gereja Kristen Injili di Tanah Papua, di 6 provinsi di atas satu pulau besar yang sama di GKI. Kita sama-sama belajar di Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang kedua ini dari kitab Ayub pasal 29 ayat 1 sampai 25 yang kita sudah baca tadi. Tema yang diberikan untuk kita oleh sinode adalah keberpihakan pada yang lemah berdampak mempersatukan. Saya coba kasih dalam bahasa tiap-tiap hari yang kita biasa pakai bicara, saya mengerti begini. Kalau keberpihakan pada yang lemah berdampak mempersatukan, itu artinya melihat orang yang lemah nanti buat kitong jadi satu. Menolong orang yang lemah
membuat kita bisa menjadi satu, menolong kita menjadi satu atau sama. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, bagaimana kita ketemu orang yang lemah itu? Apakah kita ketemu orang lemah itu orang yang kita bilang orang yang tidak bisa makan hari ini? Ataukah orang yang lemah itu yang tidak bisa keluar dari masalah hidupnya? Ataukah orang yang lemah itu orang yang tidak tahu bagaimana dia hidup, sehingga tiap-tiap hari dia punya hidup itu begitu saja, terhadap perubahan? Seperti apa jenis-jenis orang yang lemah? Sehingga kita tidak berpikir bahwa orang lemah itu adalah orang yang kekurangan uang. Orang lemah adalah orang yang kekurangan secara ekonomi. Sebab orang yang uang banyak sekalipun, mungkin dia akan mengalami kelemahan emosi. Mungkin dia mengalami kelemahan karakter. Dia uang banyak tapi dia kelakuan terbaik. Itu juga bisa dikategorikan, dikelompokkan sebagai lemah. Karena itu kita akan belajar bagaimana kita melihat Ayub dalam konteks Ayub 29 ayat 1 sampai 25, mengajar kita di minggu sengsara Tuhan Yesus untuk menemukan orang yang lemah, situasi yang lemah, dan bagaimana kita kemudian berpihak atau menolong atau berada bersama dalam situasi itu, dalam keadaan mereka, lalu membuat mereka dan kita menjadi satu. Atau kita dan mereka menjadi satu, karena kita juga pasti mempunyai sisi, pasti mempunyai situasi pengalaman kelemahan. Itu yang mau kita pelajari. Nah, mari kita lihat. Saya coba belajar menemukan ada 3 bagian besar di kitab Ayub pasal 29 ayat 1 sampai dengan ayat 25, dan di setiap bagian ada poin-poin kecilnya untuk kita pelajari bersama. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, saya melihat bagian pertama itu saya coba temukan pada ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Ayat yang kedua sampai ayat yang ketujuh, maaf. Di sini saya menemukan beberapa hal. Judul dari Ayub pasal 29 adalah kemuliaan yang dahulu dan kesengsaraan yang sekarang. Berarti bagian pertama adalah menempatkan, mengingat atau taruh semua pengalaman, penyertaan Tuhan, berkat Tuhan, kasih Tuhan di masa lalu dalam pengalaman saat ini. Karena Ayub sedang ada dalam situasi sengsara, menderita. Lalu di pasal ini dia menulis semua bagaimana hubungannya dengan Tuhan. Dan itulah yang saya bagi ke dalam 3 bagian. Bagian yang pertama itu tadi. Mari kita lihat apa yang harus kita taruh, yang harus kita ingat sebagai berkat-berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, kasih Tuhan untuk menghibur diri di saat ada situasi lemah. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, bagian yang pertama saya coba melihat bahwa itu sesuatu yang indah sekali, dicatat pada ayat yang kedua, 3 dan 4. Bagian ini saya sebut sebagai keindahan pergaulan bersama dengan Tuhan dalam hubungan batin, roh dan jiwa. Jadi bagian yang pertama itu Ayub ingat tentang bagaimana Tuhan sayang dia, dan bagaimana dia bersama dengan Tuhan, bagaimana Tuhan lindungi dia, dan dia merasa nyaman sekali dengan Tuhan. Dia merasa batinnya itu benar-benar terisi, penuh. Jadi tidak hampa, tidak kosong, tapi dia sedang punya hubungan batin dengan Tuhan yang baik sekali. Ini dia tulis, kiranya aku seperti dalam bulan-bulan yang silam, seperti pada hari-hari ketika Allah melindungi aku, ketika pelitanya bersinar di atas kepalaku, dan di bawah terangnya aku berjalan dalam gelap. Seperti ketika aku mengalami masa remajaku, ketika Allah bergaul karib dengan aku di kemahnya. Ini Bapak Ibu Saudara,
Bayangkan kalau orang, Bapak Ibu, saudara-saudara yang biasanya punya waktu penyembahan, punya waktu doa khusus, punya waktu pujian-pujian khusus. Inilah yang dimaksud oleh Ayub, bahwa waktu itu Tuhan benar-benar dengan dia punya hubungan batin yang luar biasa dalam sekali. Jadi kalau kita bilang, mungkin kita bisa gambarkan Ayub dengan Allah itu seperti mantan begitu. Sekarang ini Dondo suputus jadi kekasih dia ingat waktu itu tuh kok sayang saya sampai macam mau makan juga terang makan baru tanya kakak kok su makan kah? Meskipun tahu pasti kakak su makan, tapi sebentar cek lagi kakak kok su minum kah? Barang yang tidak perlu tanya juga tanya. Karena ada hubungan yang begitu dalam batin, dalam emosi, dalam jiwa, dalam rasa. Dan itu yang Ayub alami dengan Tuhan. Dia bilang, Tuhan, kau taruh di atas sapu kepala itu terang. Saya jalan di dalam gelap juga saya tetap ada di dalam terang. Karena dia rasa bagaimana Tuhan bersama-sama dengan dia. Itu hubungan batin yang luar biasa. Dan dia bilang, Tuhan kau kawan karib sekali dengan saya. Di sapu kemah, di sapu rumah, Tuhan kau ada di dalam rumah ini. Juga bayangkan dalam hubungan orang tua dan anak. Kalau mama dengan bapak terada masalah dengan anak tinggal di dalam kamar pun dua rasa macam anak terada. Atau suami istri, dalam hubungan yang indah, yang baik seperti itu. Ayub ingat semua kebaikan Tuhan itu. Dan sekarang dia rasa hampa, dia rasa kosong. Karena Tuhan, macam Tuhan suka tinggal saya ini. Tapi saya tetap ingat semua kebaikan Tuhan itu, semua kasih sayang Tuhan itu. Bapak Ibu, ibadah seperti ini, persekutuan rohani saudara-saudara. Karena itu gereja ini mengatur dengan baik sekali kemah-kemah, bukan hanya rumah, tapi ruang-ruang pertemuan. Seperti apa? Ibadah hari Minggu, ibadah unsur, ibadah keluarga. Di sanalah setiap orang yang punya hubungan batin baik dengan Tuhan bergaul erat. Kalau orang itu punya bestie, yang Tom biasa bilang, dia akan cari bestie itu dia ada di mana. Begitulah persekutuan dalam hubungan batin, roh dan jiwa yang baik dengan Tuhan. Setiap orang mau bergaul erat, berkawan erat, bestie dengan Tuhan. Maka kalau ada ibadah di keluarga mana saja, dia akan pergi, don't lihat-lihat keluarga. Karena di jemaat itu biasa ada bilang, aduh ibu pendeta, ibadah ini kita mulai sudah. Karena biasa dong lihat-lihat orang, dong lihat-lihat rumah. Harap bahwa di Betania, dok saya bilang di sini tidak ada lihat-lihat orang, tapi semua orang rindu Tuhan. Jadi mau pergi cari Tuhan, mau bergaul erat dengan Tuhan. Nah itu yang diceritakan oleh Ayub sebagai bagian dari masa lalunya bersama dengan Tuhan. Bayangkan kalau kita bangun hubungan bergaul karib dengan Allah dalam ibadah, maka tidak ada perbedaan dan kita tidak akan memihak, kita tidak akan pilih lihat seperti tadi saya bilang. Ya kalau berharap bahwa di Betania juga tidak sama dengan jemaat yang saya pimpin. Kalau ibadah PKB, dorang lihat, oh bapak itu dia aktif, dia ketom pergi. Yang itu tuh dia tidak pernah datang ibadah tiap hari, itu dia cuma ada di mana, di ojek sana, di pangkalan, dia tidak tahu ada di mana, ya sudah majelis kam saja yang pergi sudah. Maka itu tidak akan ada persatuan karena kita sudah melemahkan orang lain. Kita sudah mencap orang lain yang kita bikin lemah dalam keadaan mereka. Lalu tidak akan ada persatuan, tidak ada dampak persatuan dalam jemaat. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, bagian yang kedua, di yang pertama Ayub ingat ke masa lalu ini adalah berkat jasmani. Itu ditulis pada ayat 5 dan ayat 6. Coba Bapak Ibu jemaat membaca 1, 2, 3.
Wah, ini sesuatu yang hebat sekali. Ayub bikin gambaran tentang berkat Tuhan itu. Semua tahu Ayub punya anak ada berapa toh? 10. Laki-laki 7, perempuan 3. Di Ayub pasal 1 diceritakan. Ayub punya anak-anak itu dong semua mati. Waduh, 10 orang mati. 1 orang mati saja ini ketong hancur sampai tidak tahu kayak apa. Baru mati bukan mati beda-beda kah? Mati 1 kali sama-sama di waktu yang sama. 10-10-nya mati. Tuhan ini saya juga orang tua seperti ini mungkin akan bilang saya juga mati sudah sama-sama dengan sapu anak-anak ini. Mau melahirkan anak kapan lagi? Tak mungkin. Jadi Ayub menggambarkan ketika anak-anakku ada di sekeliling aku, itu berkat yang luar biasa. Nah, anak-anak semua yang hadir dalam ibadah ini bilang pada dirimu, saya berharga. Kasih tahu, 1, 2, 3 ada tuh? Ayo anak-anak. Kenapa? Karena Ayub bilang ini kebanggaan bagi saya. Anak-anak itu kebanggaan. Saya belajar seorang anak yang lahir tanpa diakui oleh bapaknya. Anak itu dia besar baru nanti dia bapak bilang itu sapu anak. Meskipun dulu waktu dia bikin hamil perempuan itu dia tidak mau mengaku. Terus dia berkelahi. Tapi kalau anak itu besar dia akan bilang itu saya punya anak. Dan anak-anak seperti ini juga sering kali cari dia pu bapak dan dia pu mama. Mungkin waktu dia kecil karena bapak dan mama tidak mau dia jadi tete dan nenek piara kah, taruh di om dengan tante kah karena malu kah. Tapi waktu anak itu besar dia akan cari orang tuanya. Dan ini lambang, ini tanda bahwa sesungguhnya anak adalah kebanggaan dari orang tua. Karena itu kita yang belum jadi orang tua yang masih anak-anak ini bangga ya. Anak-anak yang ada duduk di atas, kamu bangga jadi anak-anak kah? Bangga. Bilang pada dirimu saya bangga menjadi berkat untuk papa dan mama saya. Dan ini adalah kebanggaan. Ayub ingat dia punya 10 anak yang sumati itu. Dan dia bilang Tuhan, waktu saya punya anak-anak masih ada di dekat saya ingat itu kau punya berkat yang luar biasa untuk saya. Yang kedua, dia bukan cuma ingat berkat anak saja. Tapi perhatikan dia buat gambaran di ayat 6 itu. Ketika langkah-langkahku bermandikan dadi dan gunung batu mengalirkan sungai minyak di dekatku. Ini berkat ekonomi, berkat jasmani. Jadi anak-anak dan berkat jasmani dia cerita. Dadi itu makanan yang terbuat dari keju dan terbuat dari keju dengan madu. Itu makanan yang sangat lembut sekali, yang sangat enak sekali. Seperti kalau kita bayangkan waktu kita lapar, baru tiba-tiba ada papeda dengan ikan kuah kuning depan kita, begitu sudah dadi rupa. Enaknya itu begitu. Saat perut betul-betul kosong baru barang ini tiba tuh, dong bilang kok membantu lewat juga kok diam. Karena kau mau makan sendiri. Karena enak toh. Nah ini dadi, itu makanan yang paling enak. Dan dia bilang begini, ketika langkah-langkahku bermandikan dadi, wah itu artinya dia jalan di atas berkat yang luar biasa. Dia jalan di atas berkat yang tidak terhitung. Dia jalan di atas semua berkat-berkat Tuhan. Lalu dia bilang, tidak cukup di dadi, tapi dia bilang, sungai minyak mengalir dari gunung batu. Oh, kalau begini nih kita bawa jeringken semua pergi cari gunung batu di sini baru tak usah beli minyak yang sekarang sumahal nih, minyak goreng. Karena berkat itu, dia cerita lambangnya seperti minyak yang keluar dari gunung batu. Dia sekarang menderita Ayub ini, tapi dia ingat semua itu. Itu berkat-berkat jasmani. Nah Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita menggunakan berkat-berkat supaya tidak ada hubungan yang terputus antara orang yang terada berkat dan orang yang punya banyak berkat. Berkat itu bukan ukurannya hanya di uang, makanan,
pakaian, gaya-gaya. Jadi kalau hari ini Tara glowing bukan berkat, kau pikir, aduh saya juga harus pakai yang sama dengan sab kawan sana pakai supaya itu berkat. No. Tapi berkat itu ketika kita ingat bahwa Tuhan melindungi saya tidak pernah akan kekurangan. Karena dia sedang menderita, tapi dia ingat semua itu. Yang ketiga, berkat yang ketiga, saya catat dari ayat 7 sampai dengan ayat 11. Perhatikan, dari ayat 7 sampai dengan ayat 11, dia ingat kembali bukan hanya hubungannya dengan Tuhan, bukan hanya anak-anak, bukan hanya ekonomi, tapi ada harga diri yang Tuhan beri waktu itu untuk dia. Harga diri, nilai diri, status diri yang benar-benar berharga ada di depan Tuhan. Dia bilang, waktu orang sebut saya punya nama saja, orang berdiri dari tempat duduk karena saya mau datang. Itu sama dengan kalau wali kota datang, ketemu semua pasti langsung siap gerak di tempat karena bos tiba. Atau orang yang kita anggap kita hormati datang langsung tom berdiri. Dan itulah Ayub bilang, orang bangkit berdiri biarpun orang yang sudah lanjut umur, orang yang lebih tua dari dia sekalipun berdiri hormat. Ayub mau lewat nih. Itu harga diri. Dia bilang, pembesar-pembesar berhenti bicara dong, tutup mulut dengan dompu tangan kalau saya yang bicara. Biasanya dalam pertemuan-pertemuan orang yang kita hargai dia baru dia baru batuk saja langsung ton diam. Karena kita mau dengar apa yang dia bicara. Dan itu harga diri. Orang akan bilang kok diam, dengar dia mau bicara. Dia baru bicara, mungkin kita sudah langsung senang. Belum mengerti tapi kita bayangkan bagaimana dia punya kebaikan dalam kata-kata. Jadi ini orang yang bilang cuma bicara, bukan bicara saja, tapi kelakuan tahu. Bicara besar, bicara banyak, tapi kelakuan terada. Ayub bilang kalau saya bicara pembesar-pembesar berhenti bicara. Dia bilang, dong semua dengar saya. Ketika telinga mereka mendengar tentang aku, maka aku disebut berbahagia. Nah saudara-saudara, ini 3 hal yang pertama. Bagaimana supaya kita bisa berpihak, kita bisa membangun hubungan, membangun jembatan, membangun jalan di antara orang yang kuat dan orang yang lemah. Mungkin kita menjadi orang yang kuat dan ada orang lain yang lemah. Tapi ada saat di mana kita menjadi orang lemah dan orang lain menjadi yang kuat. Hal yang kedua yang kita belajar dari keberpihakan kepada yang lemah dalam kitab Ayub ini, saya catat dan saya coba belajar. Bagian itu saya temukan pada ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17. Di ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-17 saya beri tema kecil, menjadi berguna bagi yang lemah. Menjadi berguna bagi yang lemah. Bapak Ibu Saudara, orang menjadi berguna atau merasa berguna, merasa diperlukan, merasa dia berharga, itu sesuatu yang sangat penting sekali. Saya cerita satu contoh, satu anak muda laki-laki. Dalam cerita kami, dia bilang begini, Mapen, karena kemarin dia dengan dia teman-teman dong baku marah. Dia 1-2 minggu, hampir 2 bulan tidak pergi ke ibadah PAM. Jadi dong kasih tahu saya. Lalu kita 2 cerita, dia bilang, Mapen, saya ini saya rasa macam saya berguna sekali dalam persekutuan ini. Seringkali kalau orang merasa tidak berguna, mereka menghindar, menjauh. Suami istri juga. Misalnya, istri bilang, saya sudah berjuang tapi macam kau terhargai aja, saya rasa berguna begitu. Dalam hubungan anak-anak muda juga tuh, kalau kakak dan Nona sudah berusaha supaya kamu 2 hubungan baik-baik, tapi macam kakak terhargai. Mungkin dia bilang, saya berguna jadi sudah, apa-apa sudah. Kau cari lain saja yang mungkin untuk kau itu berguna. Sederhana sekali, tapi menjadi berguna juga dibicarakan oleh Ayub pada bagian ini. Perhatikan Ayub bilang,
Karena aku menyelamatkan orang sengsara yang berteriak minta tolong, juga anak piatu yang tidak ada penolong. Aku mendapat ucapan berkat dari orang yang nyaris binasa, dan hati seorang janda kubuat bersukacita. Ini bagus sekali Bapak Ibu. Satu hal yang ingin saya ajak kita ambil secara khusus di minggu sengsara ini, di kata-kata Ayub ini. Aku mendapat ucapan berkat dari orang yang nyaris sengsara, dan hati seorang janda kubuat bersukacita. Saya membayangkan Ayub yang waktu itu kaya raya, mungkin dia pikir orang yang kecil yang dia tolong itu tidak berguna. Tapi ternyata ini yang berguna untuk dia. Orang yang dia tolong itu hanya mengucapkan kata berkat. Bagi dia itu sesuatu yang sangat berharga. Dan inilah yang menolong membangun hubungan. Nah di pengalaman hidup kita tiap-tiap hari, saya ingat kemarin waktu caleg nih, berharap bahwa kalau ada yang tidak lolos, dong tara pergi kembali minta dong punya uang yang dong kasih atau sembako yang dong bagi. Karena kalau sembako beras orang su masak, su jadi nasi atau su lewat ke tempat lain. Tapi ada yang datang bilang kasih kembali beras 5 kilo yang kemarin saya kasih karena saya cek di daftar ini sap nama kam tara tusuk. Berharap di sini tara ada. Artinya begini bahwa orang yang saat punya banyak kepentingan, orang yang saat punya banyak berkat jasmani, dia pikir orang yang tidak punya berkat jasmani itu bukan berkat untuk dia. Karena dia yang kuat, dia punya yang banyak, jadi dia yang memberkati mereka, bukan mereka yang memberkati dia. Tapi Ayub bilang saat mereka mengucapkan kata berkat, itu sesuatu yang memberkati. Saat seorang perempuan janda bersuka cita, itu berkat bagi dia. Karena itu ada orang yang biasa bilang, aduh kami senang sekali, terima kasih Bapak sudah tolong kami, terima kasih Ibu, terima kasih. Karena itu belajarlah mengucapkan kata terima kasih bagi orang yang sudah menolong kita. Itu juga berkat yang paling sederhana. Bukan kita yang kuat, kita yang punya banyak, yang memberkati saja. Tapi orang yang terhimpit, orang yang berteriak minta tolong, orang yang nyaris binasa sekalipun, dia bisa memberkati. Dengan apa? Dengan menjadi ruang bagi kita untuk menunjukkan berkat, menunjukkan kasih kita, dan dia bilang terima kasih. Jangan kita tahu orang ini tersanggup, baru kita tekan dia sampai sebegitu bilang tobat. Makanya kalau tak bisa jangan sombong-sombong. Jangan. Sebab orang lemah sekalipun bisa memberkati seperti apa yang dialami oleh Ayub. Dia bilang, aku menjadi mata bagi orang buta dan kaki bagi orang lumpuh. Luar biasa Bapak Ibu. Mungkin di sekeliling kita orang buta kurang. Teradakah mungkin 1-2 saja atau orang lumpuh kurang secara fisik. Tapi ada banyak orang yang buta tentang kasih Tuhan. Ada banyak orang yang lumpuh dalam hidup mereka karena tertekan, karena punya masalah, karena punya beban. Waktu kita menjadi berkat bagi mereka, hanya menjadi sahabat karena kita lebih dan mereka kurang. Maka kita sudah menjadi kekuatan yang membangun jembatan di antara mereka. Ada seorang hamba Tuhan yang cerita tentang bagaimana ia benar-benar merasa tertolong oleh seseorang. Ibu yang punya jabatan cukup besar, dan dari luar kelihatan orang bilang, itu orang yang punya jabatan, jadi pasti dia akan kasih tanggapan kalau ibuku pergi minta tolong. Ibu ini dia bilang, saya coba saja. Ibu dia datang karena ibu yang punya jabatan itu sibuk sekali, tapi dua bisa ketemu. Lalu dia dengar ibu yang punya jabatan itu dengar semua cerita dari ibu ini. Dia tidak kasih apa-apa, tapi ibu itu pulang dengan senang sekali. Dia bilang, aduh puji Tuhan, saya sudah bisa ketemu, saya sudah bisa cerita dengan orang yang saya sudah pikir bahwa dia itu tidak mungkin dengar saya. Memberi telinga untuk mendengarkan orang yang tidak didengar, itu adalah juga jembatan. Memberi perhatian untuk orang yang tidak dihargai, itu juga adalah satu jembatan. Contoh-contoh sederhana seperti begini. Saya 2 kali coba melakukan bagian ini. 1 kali anak-anak muda seperti biasa, hari Minggu saya pulang pimpin ibadah di Sentani, saya lewat di Jalan Baru.
Di situ ada kelompok anak-anak dong duduk di situ, dong kasih berhenti saya, berhenti. Terus yang satu duduk di atas sapu mobil, yang satu dong suka keliling sapu mobil. Saya dalam hati ini Tuhan saya bikin bagaimana? Terus dia bilang, ibu, tambah dulu. Terus saya lihat dong, saya bilang, bro, kawan, sungguh mati, saya lihat kamu ganteng sekali jadi. Jangan marah mama ini baru pulang ibadat. Terus dia bilang, mama jangan alasan-alasan, sudah pasti masih ada uang sisa, mama gaya mau pakai mobil lagi. Saya bilang, betul ya, saya pakai mobil, tapi kamu tahu tuh, tadi saya suka kasih persembahan semua. Nah tapi saya bisa kasih kamu sesuatu. Terus dia bilang, kalau bukan uang terus sudah. Saya bilang, hanya ini saja saya punya, kamu mau kalau saya berdoa untuk kamu, kadang sudah mama pulang, baru berdoa di rumah saja. Sudah minggir semua. Sederhana sekali, tidak menghakimi mereka, hanya bersahabat dengan mereka. Itu adalah cara membangun jembatan di antara orang yang lemah. Dan itulah yang Ayub ceritakan. Dalam rumah kita, banyak sekali anak-anak muda hari ini hilang dari rumah karena mereka tidak mengalami jembatan di antara bapak dan mama, yang tidak melihat mereka dari sisi lemah mereka, tapi menuntut mereka untuk harus menjadi sempurna dan sama seperti apa yang bapak mama mau. Demikian sebaliknya, banyak anak-anak juga menuntut orang tua harus memenuhi apa yang mereka mau, tanpa melihat bahwa orang tua mereka juga punya kelemahan. Entahlah kelemahan dari kelakuan orang tua. Ada satu anak yang saya tolong sampai memahami dan mengerti bahwa begitulah dia pu bapak pu keadaan. Karena itu dia tidak malu lagi, dan dia selalu ada untuk dia punya bapak. Saat dia punya bapak seolah-olah tidak dihargai. Itulah cara sederhana belajar dari Ayub, bagaimana membangun jembatan dengan berpihak pada yang lemah, bukan secara ekonomi, tapi dalam tekanan, dalam situasi, dalam kekurangan apapun, setiap orang pasti punya kelemahan. Yang ketiga, yang terakhir saya mencatat bagian ini dari ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25. Di ayat 18 sampai 25 Bapak Ibu, sebenarnya itu adalah klimaks, itu adalah kesimpulan yang dikeluarkan oleh Ayub sebagai keyakinan dan pengharapan bahwa pasti akan ada pemulihan bagi sengsara yang sedang ia jalani. Ayub menggambarkan bagian-bagian ini dengan sangat baik sekali. Dia cerita di ayat 19 dan ayat 18 dan ayat 20 tentang burung feniks. Bapak Ibu semua, burung feniks ini sejenis burung yang kalau sudah mau mendekati masa ajalnya, burung itu sudah tahu bahwa dia akan mati. Burung itu dia akan kumpul rempah-rempah, semua jenis-jenis rempah untuk taruh di dalam dia punya sarang. Lalu ternyata dia tidak akan mati, karena semua kekuatan dari rempah-rempah itu memberi dia seperti kesegaran, kasih dia seperti obat. Rempah-rempah yang dia kumpul itu di dalam dia sarang untuk dia tinggal tunggu mati itu berfungsi untuk jadi obat kembali sehingga dia sehat dan hidup lagi. Karena itulah Ayub bilang seperti burung feniks, dia pikir bahwa saya sudah akan mati, tapi ternyata tidak. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Karena dia punya pengalaman sengsara itu, dia tahu Tuhan. Semua yang dia sudah cerita dari ayat 1 sampai dengan ayat 17 tadi, itu bagian-bagian yang dia lewati. Lalu dia punya harapan bahwa dia pasti akan mengalami hidup kembali seperti burung ini, dengan dikelilingi oleh semua yang dia ingat tadi, berkat-berkat tadi, kebaikan-kebaikan Tuhan itu. Lalu dia bilang begini, akarku mencapai air dan embun bermalam di atas ranting-rantingku. Ini sesuatu yang baik sekali. Bapak Ibu ingat Mazmur pasal 1? Ini sesuatu yang luar biasa. Karena di situ dicatat, berbahagialah orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya. Dan inilah harapan dari Ayub. Ada pengharapan meskipun dia menderita, tapi dia punya akar kehidupan itu masih tertancap pada Tuhan. Dan dia bilang malam hari sekalipun embun tidur di atas saya punya ranting-ranting. Ini sesuatu yang terlalu luar biasa.
tentang harapan di tengah-tengah sengsara. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, ingatlah selalu bahwa Yesus Tuhanmu menderita untuk menyelamatkanmu dan seisi dunia ini. Penderitaan dan pengorbanannya tak sanggup kami balas. Hanyalah hidup dan kerja kami akan selalu menjadi persembahan baginya. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dalam damai sejahtera. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Tuhan akan menjaga nyawamu, Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Ia akan memberi berkat dan damai sejahtera bagimu dari sekarang sampai selama-lamanya.